فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bulan Rajab itu tidak bisa kita pisahkan dengan satu peristiwa yang agung. Dengan satu kisah yang senantiasa diulang setiap tahunnya, namun syarat dengan ibrah dan pelajaran. Kita tidak sedang membicarakan tentang sejarah, tapi yang kita bicarakan tentang bagaimana sejarah itu memberikan pelajaran bagi generasi berikutnya. Banyak di antara kita yang mungkin hafal dengan peristiwa ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun tidak banyak yang menelaah, tidak banyak yang mendalami tentang apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Sedangkan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk mengenal tentang satu sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Jasanya lebih besar dibandingkan kedua orang tua kita, yang menjadi panutan kita dan suri tauladan kita, yang keimanan kita tidak akan sempurna sampai menjadikan beliau menjadi orang nomor satu yang kita cintai. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi, sampai kata Nabi SAW, aku lebih dicintai bahkan dibanding dengan nyawanya. Wa walidihi, aku lebih dicintai olehnya dibandingkan orang tuanya. Wa waladihi, dan aku lebih dicintai olehnya dibandingkan anaknya. Wan nasi ajma'in, dan aku lebih dicintai olehnya dibandingkan seluruh umat manusia. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sah salat kita sampai menyebut nama beliau. Betul enggak? Betul nggak, Pak? Ya, cukup kita katakan beliau ini sosok yang sangat berharga dalam kehidupan kita, berharga dalam kehidupan seorang muslim. Ketika salat yang kita lakukan, yang mana itu ibadah yang paling utama di sisi Allah, namun salat tersebut tidak akan sah sampai kita menyebut nama beliau di tahiyat akhir kita. Karena bersalawat kepada Nabi SAW di tahiyat akhir itu bagian daripada rukun salat, dan rukun salat itu tidak bisa diberikan dispensasi sedikit pun. Tertinggal salah satu rukun salat, maka tidak sah salat kita dan tidak bisa diperbaiki salatnya dengan sekedar sujud sahwi. Beda dengan wajib salat dan sunnah salat. Masih bisa direvisi dan diperbaiki salat kita dengan sujud sahwi di akhir sebelum salam atau mungkin setelah salam, bergantung pada
konteks dan permasalahannya. Ya. Maka ketika berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, para ulama banyak meriwayatkan dan menceritakan sekitar 3 tahun beliau sebelum hijrah ke Madinah. Jadi sekitar tahun ke-10 kenabian. Belum ada istilah hijriah saat itu. Ya. Maka Nabi SAW mengalami 3 ujian dan 3 musibah yang sangat penting dalam kehidupan beliau. Yaitu musibah yang pertama, wafatnya Pak D beliau. Siapa namanya? Siapa namanya, Pak? Abu Thalib. Kita ini kadang kaum muslimin masih bingung tuh antara kakek Nabi dengan Pak D Nabi. Abu Thalib Abdul Muttalib. Abu Thalib Abdul Muttalib. Ya. Pak D Nabi SAW atau kakak dari ayah beliau. Ayah beliau namanya Abdullah. Abdullah punya kakak. Ada 9 kakak dari laki-laki. Dan ada 6 kakak dari perempuan. Ya, subur makmur loh jinawi. Keluarganya Abdul Muttalib itu luar biasa. Putra dan putrinya sangat banyak. Ya. Maka kakaknya Abdullah diantaranya ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Diantaranya ada Abdul Uzza. Tahu nggak Abdul Uzza siapa? Abdul Uzza itu Abu Lahab. Itu Pak D Nabi, Pak. Ya. Ada siapa lagi? Ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Itu juga Pak D Nabi. Ya. Ada siapa lagi? Diantaranya Abu Thalib. Ya, Abdullah itu adalah putra bungsu. Ya, maka statusnya Abu Thalib dengan Nabi SAW itu adalah seorang Pak D atau paman dengan keponakannya. Ya, namun seorang Abu Thalib ini bagi Nabi SAW itu bukan sekedar Pak D-nya, tapi sekaligus ayah angkat yang sudah dianggap seperti ayah kandung. Bagaimana tidak sejak usia beliau masih belia, semenjak kakek beliau Abdul Muttalib itu wafat, maka Abdul Muttalib memberikan wasiat kepada Abu Thalib agar hendaklah kamu mengurusi dan mendidik putra dari saudaramu Abdullah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianggap seperti anak kandung. Abu Thalib senantiasa mengutamakan Muhammad bahkan dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali itu putra kandungnya Abu Thalib. Seorang Abu Thalib lebih mengutamakan Muhammad dibandingkan Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah putrinya Abu Thalib. Ya, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Padahal Abu Thalib itu bukanlah seseorang yang kaya raya, walaupun status sosialnya tinggi karena salah satu pemimpin dari Bani Hashim. Ya, Bani Hashim itu siapa? Bani Hashim itu putra-putrinya Hashim, itu klan. Ya, karena seorang Muhammad kalau dinaikkan ke atas itu silsilahnya, maka akan kita temukan beliau salah satu keturunannya Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itu adalah Quraisy. Kalau kita mengenal namanya kabilah Quraisy, maksudnya itu mereka semuanya adalah keturunan dari Quraisy. Quraisy itu nama orang. Ya, Quraisy itu nama orang. Maka semakin naik ke atas, maka nanti semakin tinggi dari bani, kita sebut biasanya klan. Kemudian setelah itu kita sebut dengan suku. Kemudian naik ke atas lagi kita sebut dengan kabilah. Naik ke atas lagi kita sebut dengan bangsa. Bangsa Arab semuanya itu keturunannya Nabi Ismail. Nah, seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kita semua, kepada sahabatnya.
manalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Aku enggak pernah disakiti oleh orang Quraisy, baik secara verbal, secara fisik, maupun secara psikologis, dicela, dicaci maki dan seterusnya, sepanjang Abu Thalib masih hidup. Tuh, begitu ya luar biasanya Abu Thalib dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya ya Abu Thalib itu sampai ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Walaupun seorang Muhammad mengaku dirinya sebagai nabi, walaupun seorang Muhammad menentang para senior-senior kafir Quraisy, kan di situ ada Abu Jahal, seniornya Abu Quraisy, seniornya bangsa Quraisy. Kan di situ ada Abu Lahab, seniornya orang-orang Quraisy. Di situ ada Al-Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid ibnul Walid dan juga salah seorang senior, sesepuh dan tokoh masyarakat Quraisy. Tapi ada orang yang tingkatannya bagi orang-orang yang kita sebutkan tadi itu hanya seperti keponakannya, seperti dibilang anak baru kemarin, tiba-tiba mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Tiba-tiba mengaku dirinya didatangi oleh Namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril. Ya. Maka di situ orang banyak tidak suka. Ada yang mencap Muhammad dengan ucapan yang sangat menyakitkan. Muhammad itu penyihir, sahir. Ada yang memberikan label yang sangat buruk, yaitu kahin. Muhammad itu dukun, tukang teluh, tukang tenung. Ada yang menyindir seorang Muhammad, dikatakan Muhammad dengan syair. Muhammad itu cuma penyair. Bahkan yang lebih buruk lagi, ada yang mengatakan Muhammad itu majnun. Majnun itu apa, Pak? Gila. Ya. Ini label-label yang buruk kepada seorang Muhammad. Padahal jauh sebelum itu, sejak masih di usia remaja, Muhammad mendapatkan label gelar yang sangat baik, yaitu Al-Amin. Al-Amin itu apa, Pak? Dari kata amanah. Orang yang paling bisa dipercaya untuk diberikan amanah. Dulu seorang Muhammad itu ibarat seperti bank yang berjalan. Orang-orang Quraisy menitipkan uangnya ke siapa yang paling aman? Muhammad. Orang-orang Quraisy menitipkan logam mulianya ke siapa yang paling aman? Muhammad. Orang-orang menitipkan harta benda yang sangat berharga yang mereka punya, dan mereka enggak tenang dititipkan kepada siapapun kecuali siapa? Muhammad. Maka ketika Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, itulah kenapa Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, tidak hanya sekedar tidur di kasurnya, namun juga Nabi berikan pesan, ini hartanya si fulan, ini hartanya si fulan, ini uangnya si fulan, tolong berikan kembali kepada yang berhak. Coba. Padahal yang nitipin siapa? Musuh-musuhnya Muhammad. Nah, ini kan menjadi menarik. Ya, seorang Muhammad tidak membalas permusuhan dengan permusuhan juga. Seorang Muhammad mampu membalas rasa dendam dari orang lain dengan kasih sayang. Mampu menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Karena seorang Muhammad itu ketika melihat ada kemaksiatan, Muhammad itu tidak fokus pada orangnya, tapi Muhammad fokus pada perbuatan kemaksiatan tersebut. Sehingga ketika orang tersebut sudah melepaskan diri dari kemaksiatan itu, maka Muhammad tidak akan membenci orangnya. Kita beda. Ada orang sudah dikenal suka berbuat buruk. Sampai akhirnya Allah berikan ia hidayah dan dia bertaubat. Tapi kadang kita itu masih suka nyindir, dia dulu gini, dia dulu begini, dia dulu begitu. Ya enggak? Kenapa? Karena ketika ada perbuatan jelek itu kita fokus pada orangnya, sehingga kita benci dia. Tapi seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ada perbuatan buruk maka bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Sehingga ketika orang itu bertaubat, dengan mudah kembali kita akan berkasih sayang kepada dia. Karena saat itu yang kita fokuskan adalah perbuatan buruknya. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, dulu ketika aku berdakwah di awal-awal, orang-orang Quraisy mendatangi rumahku, dan di situ Abu Thalib pasang badan.
Kalian mau ngapain? Diterangkan, wahai Abu Thalib, itu putra dari saudaramu telah membuat keresahan di sini. Ya, dia mengaku nabi, dia mengaku mendapatkan wahyu dari Rabb-nya, dan yang jadi masalah, dia telah mencela Tuhan-Tuhan kita. Latta, Uzza, Manat, dikatakan itu harus ditinggalkan. Sedangkan kita orang-orang Quraisy itu pantang sekali yang namanya mencela arbabuna, Tuhan-Tuhan kita itu. Karena kami diajarkan untuk menjaga, melestarikan tradisi nenek moyang kita terdahulu. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, bahwasannya tradisi yang tidak Islami itu ya memang harus kita tinggalkan. Jangan tradisi itu diislamikan, sulit. Tapi islamikanlah beberapa tradisi yang memang masih diizinkan oleh Islam. Contoh tradisi yang masih digunakan oleh Islam itu apa? Kerudung, jilbab. Kalau ada orang mengatakan itu tradisi Arab, memang benar tradisi Arab. Tapi ketika Nabi SAW sudah diturunkan oleh Allah tentang ayat hijab, dan beliau berikan tuntunan tentang cara berpakaian bagi seorang muslimah, maka mulai saat itu tidak lagi kita katakan tradisi, tapi kita katakan itu namanya syariat. Tapi kalau tradisi yang bertentangan, memberikan sesajen, ya, menyembelih untuk patung, untuk pohon yang dikeramatkan, tradisi yang kayak begini diizinkan nggak oleh Islam? Tidak, karena bertentangan dengan Islam, karena itu adalah kesyirikan. Jangan dibalik, ya, jangan dipaksakan tradisi untuk diislamikan, karena nanti tidak ada tolak ukurnya, ya. Nabi SAW didatangi oleh orang-orang Quraisy. Abu Thalib pasang badan, maka mereka protes kepada Abu Thalib. Maka Abu Thalib pun sampaikan kepada keponakannya. Namun seorang Muhammad dengan teguhnya dan berkata, seandainya matahari diletakkan di sebelah kananku, dan rembulan diletakkan di sebelah tangan kiriku, ya, aku dipaksa untuk memikul dua makhluk Allah yang sangat berat ini, dan kita tahu tidak mungkin manusia mampu memikul keduanya, salah satunya saya tidak mampu. Maka Muhammad berkata, aku tidak akan mundur dari dakwah ini. Berulang kali yang namanya Abu Thalib itu membela Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata Allah menetapkan satu ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh walinya, oleh kekasihnya, oleh siapapun, bahkan kepada orang yang paling dekat dengannya. Allah memiliki ketentuan seorang Abu Thalib ternyata tidak mendapatkan hidayah. Ketika di akhir kehidupannya Abu Thalib sakit, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata di sana ada Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Nama aslinya itu Amr bin Hisham. Maka seorang Muhammad tetap berucap aslim. Ai ammi aslim, wahai pamanku, wahai pakdeku tercinta, masuk Islamlah. Satu kalimat la ilaha illallah saja yang nanti kelak akan aku jadikan argumentasi di hadapan Allah, bahwasannya engkau hamba Allah yang beriman dan berhak atas syafaatku dan berhak atas surganya Allah. Namun ternyata seorang Abu Thalib lebih gengsi terhadap kaumnya, karena dia seorang kepala suku, ya. Bagi dia pantang sekali seorang kepala suku untuk melanggar aturan-aturan dan tradisi yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang. Maka akhirnya ternyata dia mati sesuai dengan agamanya orang-orang Quraisy. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sedih. Bagaimana tidak sedih orang yang paling bisa diharapkan untuk masuk ke dalam agama Islam? Bagaimana tidak sedih banyak orang-orang yang memusuhi Nabi, tapi mereka mampu masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan ini orang terdekat Nabi, sangat sayang kepada Nabi dan Nabi pun sayang kepada dia. Namun ternyata ia tidak sanggup untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi menyesali. Nabi sampai berkata, demi Allah aku akan terus beristighfar untukmu, memohonkan ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelumnya turunkan di surat At-Taubah surat ke-9,
Di ayat yang ke-80, "In tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum." Seandainya kamu memohonkan ampunan sampai 70 kali kepada orang-orang kafir Quraisy, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Karena Nabi tahu ayatnya itu 70, maka ketika pamannya wafat, Pak D-nya wafat, Nabi berkata, "Aku akan beristighfar kepada Allah untuk engkau, wahai pamanku, lebih dari 70. Ternyata Allah memberikan peringatan kepada Nabi SAW. Allah memberikan arahan. Karena seorang Nabi itu senantiasa dibingkai oleh wahyu. Ada kesalahan, maka Allah akan segera menegur jika memang tidak sesuai. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di surat yang sama di ayat 113-nya. Allah berfirman, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu." Tidak pantas bagi seorang Muhammad dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang Muhammad dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Ya, walau kanu uli qurba, walaupun mereka-mereka yang dimohonkan ampun itu adalah uli qurba, kerabat sendiri, orang terdekat, ayah sendiri, ibu sendiri, putra-putri sendiri, atau ayah angkatnya sendiri. Maka Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim." Setelah jelas bahwasannya dia itu termasuk penghuni neraka. Kejelasannya udah jelas bahwasannya Abu Thalib tidak bersyahadat sampai akhir, maka dia termasuk penghuni neraka. Maka mulai saat itu tidak pantas Muhammad untuk terus memohonkan ampun. Dari ayat ini kita bahkan diharamkan untuk beristighfar untuk kedua orang tua kita yang wafat dalam kondisi murtad atau kafir. Jangankan kita, seorang Muhammad saja tidak diizinkan, apalagi kita yang bukan nabi. Ada kadang itu ibu-ibu dalam kajian, dalam majlis taklim, ibu-ibu bertanya, "Ustaz, apa hukumnya orang tua saya dulu itu tidak masuk Islam? Saya sekarang memohonkan ampunan." Saya terangkan tentang hadis itu, saya terangkan tentang teguran Allah kepada Nabi SAW. Ada yang menerima, ada yang tidak. Itulah namanya hidayah. Namun yang perlu kita ketahui bersama, inilah yang namanya akidah Islam. Ya, akidah Islam, persaudaraan Islam itu bukan karena darah, bukan karena hubungan kekerabatan, namun dikarenakan seakidah. Ya, dikarenakan sama-sama semangatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang satu. Maka kalau persaudaraannya karena ini, walaupun bukan kerabat pun kita bisa tetap bersaudara, bisa saling berkorban. Bahkan mungkin kita lebih perhatian kepada orang lain dibandingkan keluarga sendiri, dikarenakan dia beragama Islam. Sebagaimana dulu Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, padahal tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan darah di antara mereka. Ya. Nah, ini kesedihan ujian yang pertama yang dialami Nabi. Ternyata setelah itu, beberapa bulan kemudian, orang yang lebih Nabi cintai itu wafat lagi, meninggal lagi. Siapa dia? Sayyidah Khadijah, istri Nabi. Istri satu-satunya saat itu. Istri yang tidak pernah dimadu oleh Nabi SAW. Istri satu-satunya yang memberikan putra-putri kepada Nabi SAW. Istri yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam dan di barisan terdepan untuk membela dakwah Nabi SAW dengan harta yang ia punya. Ya, istri yang pernah diberikan salam langsung dari Allah dan malaikat Jibril. Ya, pernah suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkata, "Sebentar lagi Khadijah istrimu akan datang." Ketika ia datang, faqra alaihas salam, mohon sampaikan salam kepadanya. Kata Jibril, "Minni," dariku langsung, dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikanlah ia jaminan surga.
Ya, maka Nabi SAW sampaikan. Dan gak ada istri Nabi yang lain yang seperti itu dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena perjuangan yang luar biasa. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah itu berkata, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah merasa cemburu kepada para istri Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah. Kata Aisyah lagi menariknya, sedangkan aku nggak pernah ngelihat wajahnya kayak gimana sih Khadijah tuh, ya kan? Karena Aisyah itu masuk dalam kehidupan rumah tangga Nabi setelah Khadijah wafat. Jadi Aisyah itu nggak pernah kenal yang namanya Khadijah itu sosoknya seperti apa. Tapi kata Aisyah, udah nggak tahu bagaimana wajahnya, tapi Nabi sering menyebut-nyebut namanya. Kata Aisyah lagi apa? Yang lebih ngeselin, nah ini kalau bahasa agak kasarnya, yang lebih ngeselin tiap kali Nabi itu potong kambing, ya, atau potong binatang-binatang yang bisa digunakan untuk dimakan, maka Nabi itu selalu memberikan porsi khusus, dipotong-potong-potong untuk kerabatnya Khadijah. Padahal Khadijahnya sudah wafat. Padahal Khadijahnya dikenal orang yang janda. Janda sudah punya anak loh Pak Khadijah. Khadijah itu menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan coba, gimana coba nggak keselnya Aisyah? Aku ini perawan loh, kata Aisyah begitu. Aku ini muda loh, aku ini paling cantik loh, dan aku ini istri Nabi yang paling cerdas. Karena yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling hafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku kok kalah ya sama sosok wanita yang sudah tua renta. Karena Nabi menikah Khadijah umur 40. Ya, bayangkan. Nabi SAW wafat, Nabi SAW diceritakan tadi ditinggal oleh Khadijah setelah 10 tahun kenabian. Berarti umur Khadijah berapa? Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40, 10 tahun kemudian Khadijah baru wafat. Sedangkan margin umur antara Khadijah dengan Nabi 15 tahun. Berarti berapa tuh umurnya? Nabi 40 tahun, beliau 55 tahun. Ya kan? Nabi 10 tahun berdakwah, berarti Khadijah umurnya 65. Coba. Ya. Tapi masih dikenang oleh Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, khususnya para ayah, para bapak, para suami, ya, jangan pernah lupakan jasa istri yang pertama kalau memang menikah lagi. Ya. Ini kadang saya temukan, Mbak. Bahkan yang lettingnya ustadz dianggap, bahkan yang dianggap sebagai Pak Haji mungkin. Ya, kadang meremehkan itu perkara poligami. Ya, ini mau nyun sewu ibu-ibu ya. Ini saya nggak sedang menyemangati bapak-bapak untuk poligami. Tapi maksud saya di sini ada beberapa poligami yang tidak dibenarkan. Contohnya apa? Ketika lebih perhatian dengan istri muda dibandingkan istri tua. Senior saya itu Pak, ada yang berpoligami, ya. Tapi terkadang saya lihat sangat disayangkan. Ketika datang ke istri tua, jadwalnya lebih lambat dibandingkan datang ke istri muda. Padahal Nabi SAW itu senantiasa berusaha adil. Kalau datang jam 7 pagi kepada istri pertama, maka ke istri kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai dengan istri yang ke-11, itu juga harus tepat waktu. Karena masing-masing punya hak. Dan masing-masing harus ditunaikan haknya. Tapi terkadang kita lihat di Indonesia, ya, untuk istri kedua datangnya lebih pagi, ya, untuk istri yang tua datangnya lebih siang, dan itu biasa-biasa saja. Padahal seharusnya tidak dibenarkan. Nabi SAW senantiasa menyanjung, mengingat jasa-jasa baiknya Khadijah. Padahal itu istri tua. Kata Sayyidah Aisyah lagi, aku pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasul, kayak nggak ada cewek lain selain Khadijah. Disebut-sebut mulu oleh engkau. Ya, kami para istrimu saat ini yang ada, terima kenyataan, nah gitulah ibaratnya. Ya, aku lebih baik daripada Khadijah. Allah telah gantikan istri yang perawan yang lebih baik daripada istrimu yang janda. Tapi kata Nabi SAW apa? Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Tidak pernah Allah gantikan kedudukan dan sosok Khadijah dengan istri yang lain.
Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Khadijah itu adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku. Wa qad amanat bi id kadzdzabani an-nas. Ya, dia orang yang pertama beriman kepadaku di saat banyak orang tidak mau beriman kepadaku. Wa saddaqatni, dan dialah orang yang membenarkan aku sebagai nabi dan dakwahku dibenarkan ketika banyak orang mendustakan. Dan dialah wanita yang pertama yang memberikan harta, benda, dan semua yang ia punya demi dakwahku. Bahkan Sayyidah Khadijah seketika enggak punya apapun, bahkan makanan enggak punya, ketika beliau menyusui Sayyidah Fatimah, putri Nabi SAW, tidak air susu yang keluar, tapi darah yang keluar. Kenapa? Enggak punya makan. Ibu-ibu pasti mengalami bagaimana menjadi busui. Ibu menyusui. 1 jam setelah menyusui, lapar lagi. 1 jam lapar lagi, inginnya makan terus, ya kan? Ini inginnya makan, makanan nggak ada. Kenapa? Semua yang ia punya disediakan untuk dakwah Nabi SAW. Maka Khadijah sabar, tanpa terasa. Ketika menyusui Sayyidah Fatimah, yang keluar tidak lagi susu, karena nggak ada yang bisa diproduksi dari makanan yang ia makan. Maka akhirnya keluar darah. Tapi Sayyidah Khadijah sabar. Maka Nabi SAW, bagaimana kita bisa rasakan itu? Perasaan beliau kehilangan seorang Sayyidah Khadijah. Belahan jiwa beliau. Separuh nyawanya Nabi SAW. Maka ini ujian yang berikutnya yang dialami Nabi SAW. Ujian yang ketiga, ketika Nabi SAW datang ke kota Taif. Ya, sekitar 80 km dari Makkah. Ya, 80 km, dulu belum ada kurir seperti sekarang ya. Nggak ada Gojek, nggak bisa naik Grab, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil, ya, semuanya hanya ditempuh kalau tidak dengan jalan kaki atau dengan onta atau kuda. Onta ada, Toyota belum ada saat itu, ya. Maka Nabi SAW berangkat berdua dengan putra angkat beliau, Zaid bin Harithah. Hanya berdua saja. Ketika orang-orang Makkah banyak menolak dakwah Islam, Nabi berpikir, bagaimana mungkin ada orang di sekitar kota Makkah yang mungkin bisa menerima dakwah Islam? Barangkali daripada fokus kepada ya yang di dalam, yang sudah jelas-jelas menentang, mungkin bisa cari kekuatan yang ada di luar, eksternal. Nabi datang ke Taif. Harapan Nabi diterima. Kenapa? Dulu Nabi disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dan Bani Sa'ad itu domisilinya di kota Taif. Ibaratnya seperti ini putra Taif kembali. Ya, seharusnya akan diterima. Sampai di sana, ya, dari satu klaster ke klaster berikutnya, dari satu perumahan ke perumahan berikutnya. Karena orang Arab biasa memiliki perumahan sesuai dengan klannya. Ini klan Bani Sa'ad, perumahannya di sekitar sini, ya. Pindah tuh dari klaster satu ke klaster lain karena ditolak terus sampai akhirnya semua menolak. Sampai akhirnya semua jenuh dengan Nabi SAW dan tidak mengingat lagi bahwasannya Muhammad itu dulu pernah tinggal lama di situ. Lupa mereka bahwasannya seorang Muhammad itu pernah disusui dan memberikan keberkahan bagi seluruh penduduk Taif dulu, enggak diingat lagi oleh mereka. Maka akhirnya penduduk Taif bersepakat untuk mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diusirnya tidak secara terhormat. Ditimpuki oleh batu, ya, dilempari oleh sandal, bahkan anak-anak pun juga diperintahkan untuk menimpuki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejak anak-anak sudah diajarkan benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi keluar dari kota Taif, ya, dengan Zaid bin Harithah dengan kondisi luka-luka. Ya, Zaid bin Harithah itu terluka, tubuhnya berdarah-darah. Nabi sampai pelipisnya juga terkena batu, berdarah juga. Ya, maka Sayyidah Aisyah pernah tanya, wahai Nabi, pernahkah engkau melewati satu ujian musibah yang lebih berat daripada perang Uhud? Ya, karena Nabi itu perang Uhud di bagian pipinya tertusuk benda tumpul. Yaitulah ring besi dari bajunya sendiri karena saking dahsyatnya pertempuran ketika itu.
Ya, Nabi SAW itu juga berdarah pelipisnya dan ada bagian gigi Nabi SAW itu yang remuk. Ya, saking dahsyatnya pertempuran perang Uhud. Maka Aisyah bertanya, pernahkah engkau melewati ujian yang lebih berat daripada perang Uhud? Kata Nabi, pernah. Ada yang lebih berat bagiku daripada perang Uhud. Kalau perang Uhud mungkin yang sakit hanya fisikku saja. Tapi ketika aku dakwah ke Taif, fisik dan hatiku disakiti oleh umat manusia, wabil khusus oleh orang-orang Taif. Ya, hatiku sakit, hatiku remuk. Aku dulu tinggal lama di sana tapi ditolak. Seharusnya pun kalau ditolak tidak sampai penolakan secara tidak terhormat. Maka Nabi SAW keluar dari kota Taif dalam kondisi luka dengan Zaid bin Harithah. Ya, maka 3 ujian besar dialami oleh Nabi SAW. Maka datanglah angin segar, datanglah hiburan dari Allah Jalla Jalaluh dengan 3 hiburan lagi. Ya, hiburan yang pertama, tidak jauh Nabi keluar dari kota Taif, ya, di sebuah tempat yang bernama Qarnus Sa'alib, di antara 2 gunung besar saat itu, yaitu Gunung Qu'ayqi'an dan Gunung Abu Qubais. Nabi SAW didatangi oleh malaikat. Ya, malaikat mohon izin kepada Nabi SAW mengucapkan salam dan salawat kepada beliau. Maka Nabi SAW bertanya, ada urusan apa kamu datang? Malaikat itu berkata, arsalani ilaika rabbuk. Rabbmu Muhammad telah mengirimku, mengutusku untuk menghadapmu. Ya, dan Rabbmu Muhammad memohon, ya, agar engkau menetapkan suatu keputusan bagi orang-orang Taif. Kata malaikat, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kamu mau Muhammad dan berkehendak, aku ini malaikat penjaga gunung, mampu-mampu saja untuk mengangkat gunung ini dan menimpakan kepada mereka, atau menggeser gunung ini dan menghimpit mereka semua. Kalau Nabi mau. Hiburan yang pertama, Nabi menjadi merasa apa? Merasa diperhatikan oleh Allah. Karena sebelumnya Nabi ketika keluar dari kota Taif sampai bersyair, ya, syairnya sangat menyayat hati, ya. Beliau berkata, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada engkau aku mengadu kelemahan diriku, ya. Wa qillata hilati, dan sedikitnya siasatku dalam berdakwah. Wa hawani 'alan nas, dan kelemahanku di hadapan manusia. Anta rabbal mustad'afina wa anta rabbi. Engkaulah Rabb, Tuhan bagi orang-orang yang ditindas, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyerahkan diriku. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang yang jauh engkau perintahkan aku untuk mendatangi mereka, namun mereka menolakku. Ya, am ila aduwin, atau engkau perintahkan aku untuk berdakwah kepada musuh-musuhku, ya, sehingga mereka menguasaiku dan menindasku. Sampai begitu Nabi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seolah seperti sudah dalam titik jenuh yang paling dalam. Kesini ditolak, kesini ditolak. Ya Rob, kemana lagi gitu? Ya, tapi ternyata Allah memperhatikan. Allah berikan hiburan yang pertama, didatangi oleh malaikat. Malaikat berkata, kalau kamu berkehendak Muhammad, aku mampu untuk membinasakan penduduk Taif. Tapi kata Nabi SAW apa? La, jangan wahai malaikat. Bal arju, akan tetapi aku berharap, an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bi syai'a. Aku hanya berharap semoga kelak nanti di antara keturunan-keturunan Taif itu ada orang-orang yang bertauhid, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sudah cukup bagi seorang Muhammad ketika Allah ternyata masih memperhatikan beliau. Tapi beliau itu diutus bukan sebagai, ya, Rasul dan Nabi yang melaknat kaumnya. Beliau diutus sebagai Nabi, bukan diperintahkan untuk mendoakan kebinasaan kaumnya. Namun beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka beliau tidak mau. Hiburan yang kedua, Nabi terus berjalan lagi mendekati kota Makkah. Ternyata Nabi sampai di sebuah tempat dan ada sekelompok bangsa jin yang mendatangi Nabi SAW
dan mereka ingin mendengarkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia mereka. Nabi berdakwah di hadapan para jin. Dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Ibnu Mas'ud, beliau berdakwah dengan cara membacakan surah Ar-Rahman kepada bangsa jin. Nabi bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nabi bacakan terus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebut? 31 kali disebut dalam surat Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap kali itu bangsa jin selalu menjawab ucapan Nabi dengan ucapan wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Tidak ada satupun nikmat yang mampu kami dustakan wahai Rabb kami. Falakal hamd, segala puji bagi Engkau. Ini menunjukkan mereka beriman. Ternyata Nabi SAW sangat senang jika memang manusia tidak menerima dakwah ini. Alhamdulillah bangsa jin menerima. Karena jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jin juga diperintahkan untuk beriman kepada Nabi yang terakhir. Bahkan di antara bangsa jin ada yang menjadi da'i. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 itu ada. Wa yusarafna ilaika nafara minal jin yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka sudah ada di majlis Nabi, Nabi bacakan surat Ar-Rahman, mereka berkata ansitu, ayo kita diam semua. Falamma qudiya, ketika sudah selesai Nabi berdakwah dengan mereka, wallau ila qaumihim mudbirin. Maka mereka bersegera menuju kaum mereka. Karena jin juga punya kabilah, jin juga punya suku, jin juga punya klan. Maka mereka yang beriman kepada Nabi SAW segera mendatangi kaum mereka dan berdakwah kepada mereka. Sehingga banyak dari bangsa jin yang juga masuk Islam. Sampai akhirnya terakhir Nabi ke Mekah. Nabi bersimpuh di rumahnya Ummu Hani, sepupu beliau, kakak dari Ali bin Abi Thalib, putri dari Abu Thalib. Nabi tertidur di sana. Tiba-tiba di tengah malam, ya, atap rumahnya Ummu Hani terbuka. Ya, datang satu sosok dari atas dengan sayapnya yang sangat banyak. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu sittu mi'ati janah, memiliki 600 sayap. Ya. Kata Nabi SAW, berjatuhan dari sayapnya setiap kali ia mengepakkan sayapnya batu-batuan mulia, permata dan mutiara. Sangat indah sosok tersebut. Dia adalah malaikat Jibril. Datang membawa buruk. Kata Nabi SAW, buruk itu adalah sebuah binatang yang sangat putih. Tidak lebih besar dari bigol. Bigol itu adalah pernikahan silang, perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Tidak lebih besar dari bigol dan lebih besar sedikit dari keledai. Ya, ya bisa kita katakan ya seperti keledai tapi agak besar sedikit, gitulah. Ya. Kemudian Jibril datang membawa bejana air Zam-Zam yang terbuat dari emas. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Jibril membelah dadaku, ya, mengambil jantungku, kemudian disucikan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Yang mana sebelumnya dulu ketika Nabi di Taif juga pernah dibelah. Ya, ini menunjukkan kalau kamu mau naik ke atas, yaitu Isra dan Mi'raj, hendaklah kamu sucikan dulu hatimu. Ya, kalau kita ingin tinggi derajatnya di sisi Allah, jangan pedulikan dengan fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang fisik kita, akan tapi Allah memandang hati dan amal soleh kita. Maka dicuci hati Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah itu apa?
Nabi dipersilakan untuk naik ke atas buraq. Kata Nabi SAW, buraq itu sekali menapak, maka langsung sampai kepada sejauh mata memandang. Begitu cepat. Ya. Kemudian Nabi SAW dibawa ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Nabi pun terkejut dari Makkah ke Syam. Ya, saat itu Palestina masuk ke dalam negeri Syam. Ya, yang mana biasa ditempuh itu berbulan-bulan. Tapi Nabi tempuh hanya sekian menit atau mungkin sekian detik sudah sampai. Sampai di Baitul Maqdis, Nabi ditunggu oleh para nabi dan rasul. Di situ ada Nabi Isa. Di situ ada Nabi Musa. Di situ ada seorang Ibrahim. Di situ ada Nabi Adam bahkan. Semua nabi dan rasul kumpul di Baitul Maqdis menunggu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka ingin melaksanakan ritual ibadah sholat. Dan gak ada yang berhak kecuali Muhammad yang menjadi pemimpin sholat. Maka Nabi memimpin sholat di situ. Ya, dihadiri oleh banyak para nabi dan rasul. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu naik ke atas langit. Ya, yaitu di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam, padahal belum lama berjumpa di Baitul Maqdis. Tapi di langit pertama sudah berjumpa dengan Nabi Adam, ruhnya Nabi Adam. Kemudian di langit kedua naik ke atas lagi, ya, berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yang satu sudah wafat, yang satu masih hidup. Karena Nabi Isa masih hidup, hanya diangkat saja ke atas langit. Ya, disambut marhaban, selamat datang wahai saudara yang solih. Ya, naik ke atas lagi, berjumpa dengan Nabi siapa? Berjumpa dengan Nabi Yusuf. Naik ke atas lagi ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris. Naik ke atas lagi ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Naik ke atas lagi ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi beritahukan kepada sahabatnya sifat-sifat para nabi dan rasul itu. Ya, Nabi Musa itu kekar tubuhnya, Nabi Musa itu rambutnya ikal, ya. Nabi Musa itu ya orangnya sangat gagah dan tegap. Nabi Isa kata Muhammad SAW itu berkulit putih kemerahan seperti orang baru keluar dari kamar mandi. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW itu sifat-sifat para nabi dan rasul. Sampai di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim sedang bersandar. Bersandar di mana? Di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itulah Masjidil Haramnya milik malaikat. Di Masjidil Haram kita itu tawaf manusia. Ribuan, ratusan ribu bahkan ketika haji jutaan di sana. Tapi di Baitul Ma'mur yang tawaf bukan manusia, akan tetapi malaikat. Kata Jibril, setiap hari 70.000 malaikat datang. Ya, dan di hari berikutnya yang 70.000 hari ini tidak akan pernah datang lagi. Selalu berganti. Dan kita bayangkan sudah berapa hari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan setiap hari Allah ganti itu 70.000 malaikat baru, esoknya 70.000 malaikat baru, yang sudah pernah datang nggak pernah datang kembali. Berarti jumlah malaikat sangat banyak. Ya, kemudian sebelum naik ke Sidratul Muntaha, atau beberapa riwayat menyampaikan ketika di Sidratul Muntaha, Jibril datang kepada Nabi SAW membawakan air susu dan arak atau khamar. Nabi diperintahkan untuk mau pilih yang mana. Ya, maka Nabi pilih yang mana, Bu? Pilih susu. Kata malaikat Jibril, engkau telah dituntun oleh fitrah. Ternyata fitrah manusia, walaupun dia kafir, walaupun non muslim, akan mengatakan khamr itu berbahaya. Ya seperti di negeri kita lah. Kalaupun nggak dikatakan khamr itu dilarang karena haram dalam Islam, paling tidak dikatakan khamr itu memberikan banyak madarat bagi kaum yang lain. Bisa membahayakan. Banyak orang yang membunuh karena sedang mabuk. Banyak orang menyiksa, memukuli orang karena mabuk. Ya, memang sudah dianggap membahayakan oleh umat manusia secara fitrah. Ya, baru setelah itu ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menampakkan sosok yang sesungguhnya yang sangat besar, dan disitulah Nabi SAW menerima perintah sholat 5 waktu, 3 ujian dan 3 hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW diperintahkan untuk sholat, dan hanya satu-satunya syariat sholat di umat Nabi SAW
yang mana diperintahkan Nabi langsung naik ke atas langit. Biasanya syariat puasa, syariat zakat, syariat yang lain itu cukup Jibril yang datang dan menyampaikan. Tapi khusus syariat salat, Allah yang mengundang langsung Nabi SAW untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj.